Selain kisah nyata mengerikan dari internet, salah satu series yang cukup populer di Ewing HD adalah foto dengan kisah nyata mengerikan. Pada episode kali ini, gue akan menampilkan sebuah foto yang terlihat biasa aja, tapi memiliki cerita mengerikan di baliknya. Dan semakin lo tonton video ini, semakin mengerikan juga ceritanya. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Pada foto pertama, gue akan bercerita tentang sebuah tato yang ternyata diam-diam memiliki pesan rahasia mematikan. Pada foto kedua, gue akan bercerita tentang kasus wanita tanpa wajah, seorang bos kriminal dari Jerman yang terlibat dalam banyak kejahatan yang selama 14 tahun tidak diketahui siapa identitas sebenarnya. Di foto terakhir, gue akan bercerita tentang seorang nelayan yang entah kenapa bukannya memancing ikan di laut, malah memancing kematian. Begini ceritanya. Pada bulan Agustus tahun 2008, ada seorang detektif bernama Kevin Lloyd lagi sibuk mengerjakan dokumen di kantor kepolisian Los Angeles, Amerika Serikat. Sambil nyeruput kopi nih ya, Kevin bolak-balik tuh sambil juga baca-baca dokumen-dokumen kepolisian, mencari data atau informasi dari arsip lama yang sekiranya masih relevan di masa dia bekerja. Diketahui ya, Kevin lagi review data informasi yang terkait dengan anggota geng yang pernah ditangkap dan didata di kepolisian Los Angeles. Mulai dari pelanggaran kecil sampai yang punya catatan kriminal panjang, Kevin periksain tuh satu persatu informasi di dokumen ini sekiranya masih up to date atau enggak. Kegiatan ini terbilang cukup membosankan dan bikin ngantuk karena Kevin literally duduk di depan meja, baca-baca dokumen, mencatat sekiranya hal apa nih yang penting, lalu ulangi lagi sampai semuanya selesai. Sekitaran 30 menit kemudian, pas lagi baca-baca, Kevin sampai ke dokumen tentang Anthony Garcia, salah satu anggota geng yang ditangkap basah mengendarai mobil tanpa membawa SIM. Kasusnya Anthony terbilang sepele banget, yang kadang solusinya paling sidang di tempat aja. Cuman pas Kevin melihat fotonya Anthony, dia ngerasa ada yang aneh nih, tapi gak tahu persis keanehannya tuh apa. Kevin pun bangkit dari tempat duduknya lalu pergi ke lemari yang isinya adalah berkas atau dokumen tentang kasus-kasus penghabisan yang belum tertangkap. Kevin cari-cari berkas tuh sampai dia menemukan satu dokumen tentang kasus penghabisan yang pernah terjadi pada tahun 2004. Jadi, pada tanggal 23 Januari tahun 2004, ada seorang pria bernama John Juarez berusia 23 tahun yang lagi berdiri nongkrong di depan toko minuman alkohol yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Diketahui ya, John adalah seorang anggota geng juga yang pada malam itu dia lagi santai sebat-sebat aja sambil minum bir dan juga ngemilin kacang goreng di depan toko. Pas lagi sebat-sebat gini ya, tiba-tiba aja ada mobil yang berhenti persis di depan toko. Dari dalam mobil keluar dua orang pria yang jalannya tuh kayak petantang petenteng, berasa jagoan. Salah satu pria ini langsung nanya ke John. Dia bilang, "Lo dari mana bro?" John yang waktu itu masih sebat-sebat santai menjawab, Tiba-tiba ya, pria yang satu lagi ternyata langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak John berkali-kali. John waktu itu kena tembakan telak nih ya, tidak berkutik, bahkan juga belum sempat menjawab karena tangan kanannya lagi megang bir dan tangan kirinya lagi megang rokok sama kacang. Dikarenakan hal tersebut, John meninggal di tempat dan dua orang pria yang nanya dan menembak John langsung kabur dari TKP. Dan sampai Kevin membaca berkas dari kasus ini, pelaku dari penembakannya John masih belum juga ditemukan. Pas ini, Kevin baca ulang lagi tuh berkali-kali detail tentang kasus penembakannya John. Begitu udah paham, Kevin langsung OTW menuju ke toko minuman alkohol, tempat di mana John ditembak. Persisnya adalah toko Mr. Ed's Liquor. Kevin waktu itu membawa berkas kasus penembakannya John dan berkas kasus penilangannya Anthony. Karena dia punya firasat kalau dua kasus ini kayaknya berhubungan deh. Begitu sampai, Kevin parkir, keluar dari mobilnya, lalu dia berdiri tuh di depan toko. Nah, berdasarkan berkas kasus, kejadian penembakan John terjadi pada tahun 2004. Sedangkan Kevin sekarang lagi berdiri di depan toko pada tahun 2008. Yang artinya peristiwa penembakannya itu udah terjadi 4 tahun yang lalu. Yang artinya juga TKP-nya udah dibersihkan, udah nggak ada lagi tuh petunjuk yang signifikan. Walaupun begitu, sambil baca-baca lagi kasusnya John, Kevin membayangkan tuh peristiwa penembakannya. Kayak di otaknya Kevin, dia mulai membayangkan ada John lagi sebat-sebat di depan toko. Tahu-tahu ada mobil, tahu-tahu penumpangnya keluar lalu menembak John. Pokoknya Kevin memvisualisasikan peristiwa penembakannya John. Dan pas lagi melihat TKP ini, dia mulai notice
satu hal yang aneh. Kevin pun mengambil tuh fotonya Anthony, lalu juga melihat ke toko liquor yang pernah menjadi TKP. Dan pas selesai mencocokkan dua hal ini, dia langsung buru-buru balik ke kantor polisi karena dia baru aja memecahkan kasus yang sebelumnya tidak terpecahkan. Jadi, seperti yang udah gue ceritain, ini adalah foto dari TKP di mana John dihabisi dengan cara ditembak sama orang yang tidak dikenal. Kalau notice ya, di atap tokonya ada tulisan liquor. Sedangkan ini adalah foto dari Anthony yang kalau lihat ada semacam gambar di tato dadanya. Nah, kalau lo perhatikan baik-baik, di dadanya Anthony ada semacam tato gambar tentang sebuah bangunan juga yang bertuliskan liquor. Dengan sedikit cocok logi, bisa jadi kalau bangunan yang bertuliskan liquor yang ada di tatonya Anthony menyimpulkan TKP penembakannya John, yaitu toko minuman alkohol. Lalu di depan gambar liquor ada nih gambar tato tentang karakter kacang yang lagi ditembak. Dengan sedikit cocok logi lagi, seperti yang udah gue ceritakan, John ditembak pas lagi berdiri santai di depan toko liquor sambil ngemilin kacang. Bisa jadi karakter kacang ini menyimpulkan John. Lalu kalau lo melihat di sebelah kanan, persisnya di area bahu, lo bisa melihat kalau yang menembak kacang ini adalah karakter helikopter. Dengan sedikit cocok logi lagi, Anthony sendiri ternyata memiliki nickname atau julukan sebagai The Chopper, atau bahasa Indonesianya adalah sang helikopter. Dari sini Kevin menyimpulkan kalau yang menembak John The Peanut di depan toko liquor adalah Anthony The Chopper. Dan dikarenakan Anthony sempat terbebas dari tuduhan menghabisi John, dia mentato peristiwa tersebut di dadanya, tapi agak sedikit disembunyikan, kayak terselubung atau subliminal message. Kevin pun langsung hubungi atasannya dan melaporkan cocok logi ini. Atasannya merasa kalau penjelasannya Kevin cukup masuk akal. Yaudah deh, Kevin langsung membuka lagi kasus dari penembakan John dengan fokus investigasinya adalah Anthony. Singkat cerita, setelah proses investigasi, terbukti sudah kalau Anthony lah yang melakukan penembakan terhadap John. Dikarenakan aksi penembakannya, Anthony mendapatkan hukuman 65 tahun penjara atau seumur hidup. Pada tanggal 25 April tahun 2007, ada dua orang polisi bernama Martin Arnold dan partnernya bernama Michelle sedang berpatroli di Taman Umum Heilbronn, negara Jerman. Selesai berpatroli, mereka berdua makan siang tuh di dalam mobil patroli. Kebetulan ya, siang itu di taman kondisinya terbilang cukup sepi. Kalaupun ada orang, mereka palingan cuman duduk, jalan santai, lalu pergi lagi. Pokoknya nggak ada tindakan mencurigakan sama sekali. Terlebih lagi, daerah Heilbronn ini terbilang sebagai tempat yang aman-aman aja. Hampir tidak ada aktivitas kriminal yang besar, palingan cuman pelanggaran kecil kayak copet, jambret, keributan tetangga, buang sampah sembarangan, dan sejenisnya. Walaupun begitu, Martin dan Michelle harus tetap selalu waspada karena sedang terjadi sebuah kasus misterius yang gak banyak orang tahu. Jadi, selama 14 tahun terakhir, ada sebuah kasus misterius yang sering disebut sebagai kasus wanita tanpa wajah. Secara singkat ya, polisi sedang menginvestigasi seorang pelaku kejahatan yang telah melakukan banyak aktivitas kriminal di penjuru Jerman. Dan setiap polisi memeriksa TKP yang berbeda, mereka menemukan satu DNA yang sama, yaitu DNA dari satu orang wanita misterius yang tadi. Alasan kenapa wanita ini dianggap misterius adalah para pelaku kejahatan lain itu nggak mau membocorkan identitas siapa sebenarnya wanita tadi. Selain itu juga, pada saat DNA-nya dimasukkan ke database, nggak ada yang cocok. Satu-satunya kepastian yang bisa diambil adalah tim forensik yakin kalau dia adalah seorang wanita karena DNA-nya sendiri yang bilang. Walaupun begitu, berdasarkan kesaksian banyak para pelaku kriminal lain, pihak kepolisian bisa nih membuat sketsa sekiranya penampakan dari wanita misterius ini. Tapi sketsanya terbilang kurang akurat karena setiap pelaku yang dimintai keterangan, detail perihal penampakan dari wanita misterius ini selalu aja berubah-ubah. Dikarenakan hal tersebut, pihak kepolisian menganggap kalau wanita tanpa wajah ini bisa jadi adalah bos dari organisasi kriminal. Maka dari itu, pihak kepolisian meminta Martin dan Michelle untuk selalu siaga ketika berpatroli karena wanita tanpa wajah ini terbilang buronan yang sangat berbahaya. Pas ini, Martin dan Michelle lagi ngobrol basa-basi sambil fokus makan, sambil juga memperhatikan taman yang lagi sepi banget. Pas baru beberapa menit asik makan, tiba-tiba mereka mendengar
pintu belakang mobil patroli itu terbuka. Martin dan Michelle otomatis langsung ngelihat ke arah pintu belakang dan ternyata udah ada 2 orang masuk ke kursi belakang mobil. Dan dikarenakan kejadian terjadi pas mereka lagi lengah, Martin dan Michelle tidak berkutik. 2 orang yang duduk di kursi belakang mobil polisi ya langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak berkali-kali ke arah Martin dan Michelle. Gak lama kemudian, pihak kepolisian lain udah sampai ke TKP. Detektif yang menangani kasus ini kita sebut saja sebagai Fulan, dan dia langsung memeriksa TKP yang terbilang tragis ini. Pas itu dia menemukan kalau Michelle meninggal dunia di TKP karena terkena banyak tembakan. Sedangkan Martin itu masih hidup, tapi dia tidak sadarkan diri, dan dikarenakan kondisinya lagi kritis, dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, dikarenakan kondisi taman itu lagi sepi banget nih ya, Fulan kesulitan tuh mendapatkan saksi. Ya udah deh, detektif Fulan meminta tim forensik untuk mengkanvas mobil patroli, berusaha mencari sedikit jejak yang tertinggal. Sehingga cerita, begitu Fulan membaca laporan dari hasil uji lab forensik, dia langsung melaporkan ke atasannya karena di mobil patroli tadi terdapat DNA-nya wanita tanpa wajah. Beberapa momen selanjutnya, pihak kepolisian langsung mengerahkan semua kekuatannya karena salah satu anggota kepolisian mereka itu dihabisi nih sama wanita tanpa wajah. Mereka menjadikan wanita tanpa wajah ini buronan yang serius, berbahaya, dan udah ngajakin perang sama polisi. Waktu itu pihak kepolisian membuat gugus tugas yang dipimpin oleh seorang detektif senior bernama Gunther Horn. Dan tugas dari gugus tugas ini cuma satu, yaitu fokus menangkap wanita tanpa wajah. Gunther dan juga anggota gugus tugasnya langsung mereview secara mendalam semua kasus yang di TKP-nya ditemukan DNA dari wanita tanpa wajah. Dia juga meminta keterangan lagi dari pelaku kriminal yang udah ditangkap, dari intel yang ada di lapangan, bahkan juga dari preman-preman setempat. Tapi tetap aja hasilnya selalu nihil. Mereka semua bilang kalau mereka nggak tahu apa-apa, bungkam entah apa alasannya. Bahkan juga ada yang bercerita kalau wanita tanpa wajah ini semacam mitos atau hantu atau dewi kriminal. Pas lagi pusing menghadapi informasi yang ngaco ini ya, Gunther mendapatkan kabar kalau Martin, polisi yang selamat dari aksi tembakan, sekarang udah sadar dan udah bisa dimintai keterangan. Ya udah deh, Gunther langsung OTW ke rumah sakit karena Martin bisa menjadi saksi kunci untuk mengungkapkan identitas siapa sebenarnya wanita tanpa wajah. Sesampainya di rumah sakit, Gunther nanya, "Kita percaya kalau yang menembak kamu adalah wanita tanpa wajah. Kira-kira kamu melihat gak penampakannya seperti apa?" Dengan simpelnya, Martin menjawab, "Teing." Martin waktu itu bercerita kalau kejadian penembakannya itu terjadi begitu cepat, kayak pelaku menghampiri mobil polisi, membuka pintu, dan menembak mereka dari belakang tanpa basa-basi. Dikarenakan hal tersebut juga, Martin gak sempat melihat dengan jelas siapa yang menembaknya. Yang dia tahu pasti adalah pelakunya ada 2, dia ditembak berkali-kali, dia tidak sadarkan diri, lalu bangun-bangun, dia udah ada di rumah sakit. Dikarenakan hal tersebut, mau gak mau, Gunther balik lagi tuh ke penyelidikan awal, karena kasus wanita tanpa wajah terbilang buntu lagi. Walaupun begitu, selama 2 tahun selanjutnya, Gunther mendapati info kalau wanita tanpa wajah terus melakukan tindakan kriminal tanpa berhenti. Dalam durasi 2 tahun aja nih ya, Gunther mendapati DNA wanita tanpa wajah di 6 TKP penyelundupan, 1 TKP perampokan, bahkan juga di TKP penghabisan. Gunther langsung meminta tuh keterangan dari para pelaku kejahatan ini, dan semakin banyak dimintai keterangan, semakin simpang siur juga informasi yang didapat. Ada yang bilang kalau wanita tanpa wajah sebenarnya adalah laki-laki. Bahkan juga ketika dites lagi sampel DNA-nya, hasilnya adalah DNA pria, bukan DNA wanita. Gunther semakin bingung karena pada dasarnya ini nggak mungkin bisa terjadi. Kayak lo mungkin bisa mengganti gender lo dengan operasi kelamin, tapi lo nggak bisa mengganti gender DNA lo karena nggak ada manusia yang bisa mengganti DNA-nya. Dikarenakan hal tersebut juga, kejelasan mengenai wanita tanpa wajah menjadi tidak jelas karena di beberapa TKP dia adalah seorang wanita, tapi di beberapa TKP lain dia adalah seorang pria. Selain itu juga, ruang lingkup kejahatan dari wanita atau pria tanpa wajah ini semakin besar. Dari beberapa laporan yang didapat, ditemukan juga sampel DNA dari wanita atau pria tanpa wajah di negara Prancis, Austria, dan beberapa negara tetangga Jerman. Gunther makin bingung dong, karena
dia kayak berhadapan sama kasus yang ajaib banget. Kayak gak ada sama sekali celah untuk dipecahkan. Sampai pada bulan Maret tahun 2009, Gunther mendapati kabar dari kepolisian di negara Prancis. Mereka bilang kalau mereka sedang menangani sebuah kasus tentang penemuan jasad yang terbakar habis, yang ada hubungannya dengan kasus wanita atau pria tanpa wajah. Pergi tuh ke Prancis dan ngobrol banyak dengan kepolisian di sana. Hasil dari obrolan ini adalah kepolisian negara Prancis bilang kalau DNA dari jasad yang terbakar ini cocok dengan sampel DNA dari wanita atau pria tanpa wajah. Awalnya Gunther rada seneng karena ketahuan juga nih identitas dari wanita atau pria tanpa wajah. Tapi kepolisian Prancis menjelaskan lebih lanjut kalau mereka gak hanya menemukan satu sampel DNA wanita atau pria tanpa wajah di jenazah yang terbakar, melainkan juga di banyak dokumen imigrasi. Dan setelah ngobrol panjang lebar, Gunther akhirnya paham kalau wujud asli dari wanita atau pria tanpa wajah bukanlah manusia, melainkan cotton bud. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi adalah cotton bud atau swab test yang selama 14 tahun terakhir digunakan sama kepolisian atau tim forensik di negara Jerman dan juga negara tetangganya tidak sepenuhnya steril, melainkan sudah terkontaminasi sama DNA lain. Dan pas Gunther menginvestigasi pabrik dari pembuat cotton bud atau swab test ya, bener banget tuh. Jadi ada satu orang wanita pekerja pabrik yang identitasnya dirahasiakan, yang kita sebut saja sebagai Fulana, yang tidak steril memproses cotton bud atau swab testnya. Bisa dibilang setiap kali Fulana memproses cotton bud atau swab test yang bakalan digunakan untuk kepentingan investigasi, dia tidak sengaja meninggalkan sedikit jejak DNA-nya. Dikarenakan hal tersebut juga, pada saat kepolisian atau tim forensik menggunakan cotton bud atau swab test yang udah terkontaminasi, DNA-nya Fulana ikutan masuk. Bisa dibilang ya, gak ada yang namanya wanita atau pria tanpa wajah. Gak ada tuh hantu mitos atau bos organisasi kriminal atau bahkan dewi kriminal yang menghantui negara Jerman. Sedangkan pada kasus penembakannya Michelle dan Martin, pelakunya ternyata adalah dua orang teroris yang memiliki kebencian terhadap polisi. Yang ada sekarang hanyalah cotton bud atau swab test yang terkontaminasi sama DNA-nya Fulana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2007, ada pasangan muda-mudi yang lagi jalan-jalan di sebuah pantai bernama Pantai Yelpo di negara Korea Selatan. Pantai ini cukup terkenal karena pasirnya yang berwarna perak, terus juga kalau sore hari suasananya itu berasa romantis banget. Nah, pasangan muda-mudi yang berpacaran ini bernama Kim, berusia 21 tahun, dan Cho, berusia 20 tahun. Kim tipikal cowok yang aktif, atletis, dan cukup ambisius sama masa depannya. Sedangkan Cho, dia lebih kalem, cenderung pemalu, tapi juga anaknya pinter dan tekun. Nah, perjalanan ini adalah trip pertama mereka berdua sebagai pasangan. Jadi kebayang lah ya, muda-mudi yang excited pergi trip berdua. Pada saat lagi jalan-jalan di pantai yang sepi, mereka ngeliat di ujung pantai ada semacam desa atau juga pasar nelayan. Dari informasi yang mereka dapatkan, para nelayan yang habis mancing ikan di laut itu bakalan menjual hasil tangkapan mereka di pasar ini. Nah, mereka berdua excited tuh mencoba memakan seafood yang masih fresh di pasar nelayan. Tapi sebelum mereka melakukan hal tersebut, ada satu hal penting yang ingin mereka lakukan. Waktu itu Kim mengajak Cho untuk jalan ke dermaga nelayan, tempat para nelayan memarkirkan perahunya. Spotnya emang gak begitu indah, tapi dikarenakan dermaga itu ada di atas pantai ya, angle-nya pas banget untuk melihat matahari terbenam di ujung ufuk horizon. Ya udah deh, mereka berdua berdiri di dermaga, berpegangan tangan dan melihat sunset. Bener-bener romantis banget lah mereka berdua. Sampai besok harinya, ibunya Cho yang kita sebut saja sebagai Ibu Fulana berusaha tuh menelpon Cho. Anehnya adalah dari kemarin malam, pagi, lalu siang, teleponnya nggak diangkat. Ibu Fulana juga berusaha tuh menghubungi Kim, tapi tetap aja nggak diangkat. Kayak ini anak berdua kemana nih?
tumben-tumbenan banget kok nggak ada kabar sama sekali. Dikarenakan udah khawatir ya, Ibu Fulana mulai tuh menghubungi pihak kepolisian. Ibu Fulana menceritakan tentang Cho dan Kim yang kemarin pergi ke pantai Yelpo untuk berpacaran berdua, tapi dari malam sampai siangnya nih, sampai sekarang nih ya, mereka nggak ada kabar. Kabar terakhir yang Ibu Fulana dapatkan adalah mereka berdua sampai di pantai dan mereka lagi jalan-jalan menikmati pemandangan sekaligus juga beberapa destinasi wisata di sana. Mendengar laporan ini, pihak kepolisian tidak menjanjikan apapun karena sejauh ini ya, Cho dan Kim dianggap sebagai orang dewasa yang lagi pergi berpacaran, lalu entah karena alasan apa mereka tidak ngabarin Ibu Fulana. Bisa dibilang polisi tidak menempatkan laporannya Ibu Fulana sebagai prioritas karena polisi tidak melihat urgensi atau indikasi berbahaya terjadi kepada Kim dan Cho. Walaupun begitu, polisi nanti bakalan mencoba cek sekitaran pantai Yelpo untuk mencari tahu nih keberadaan pasangan muda-mudi ini. Sore harinya, baru deh polisi coba tuh berpatroli di sekitaran pantai Yelpo. Pas itu, polisi menunjukkan fotonya Cho dan Kim sambil tanya-tanya nih ke warga sekitaran di pantai Yelpo. Waktu itu mereka bilang, "Punten, apakah Bapak Ibu pernah melihat pasangan muda-mudi ini di pantai?" Dengan simpelnya, kebanyakan warga pada menjawab, "Toing!" Dikarenakan kebanyakan warga tidak melihat atau mengetahui keberadaan Cho dan Kim, polisi waktu itu mencoba melacak keberadaan handphone mereka melalui sinyal. Tapi hasilnya lagi-lagi nihil. Sinyal handphone mereka emang terdeteksi terakhir kali di pantai Yelpo, tapi lokasinya nggak akurat. Terus juga pantai Yelpo terbilang besar. Ini bakalan jadi effort banget nih untuk mencari pasangan muda-mudi di sepanjang atau sekitaran pantai Yelpo. Sampai beberapa hari kemudian, pada tanggal 3 September tahun 2007, ada seorang nelayan yang lagi melaut lepas di pantai Yelpo melihat sesuatu mengapung dari kejauhan. Awalnya nelayan ini mengira kalau yang mengapung itu adalah sampah plastik atau mungkin kayu. Tapi pas nelayan ini mendekat dan memperhatikan lebih detail, ternyata yang mengapung ini adalah jenazah manusia. Ya udah deh, nelayan ini langsung berlabuh ke pantai Yelpo dan melaporkan temuannya ke polisi. Singkat cerita, polisi berhasil nih mengevakuasi jenazah yang mengapung di lepas pantai yang ditemukan nelayan tadi. Dan pas tim forensik memeriksa jenazahnya, mereka agak tertegun karena kondisinya tuh udah rusak parah, banyak luka, banyak memar, dan juga beberapa tulangnya ada yang patah. Dan pas dilakukan proses identifikasi, diketahui kalau jenazah ini ternyata adalah jenazahnya Cho. Pihak kepolisian langsung balik lagi tuh ke spot di mana jenazahnya Cho ditemukan untuk melakukan pencarian lebih lanjut. Dan bener banget, setelah 2 hari melakukan pencarian, mereka menemukan satu jenazah lagi yang kondisinya sama parahnya dengan jenazahnya Cho. Dan pas dilakukan proses identifikasi, diketahuilah kalau jenazah kedua ini ternyata adalah jenazahnya Kim. Dikarenakan Cho dan Kim sempat dilaporkan menghilang sama Ibu Fulana dan sekarang ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, kasusnya mereka itu bukan lagi kasus orang hilang, melainkan kasus kecelakaan atau mungkin kasus penghabisan. Ya udah deh, polisi langsung membuka investigasi perihal kasusnya Cho dan Kim. Mereka waktu itu memeriksa semua rekaman CCTV yang ada di sekitaran pantai Yelpo, mulai dari parkiran, jalan masuk, sampai ke titik-titik yang mengarah ke pantai atau dermaga. Hasilnya adalah kepolisian menemukan sesuatu yang menarik nih. Waktu itu mereka melihat Cho dan Kim berduaan ngobrol-ngobrol, terus juga bermesraan di dermaga melihat sunset. Setelah itu mereka berdua jalan lagi di pantai, tapi bukan ke arah desa atau pasar nelayan, melainkan ke arah bawah dermaga. Dan pas mereka persis berada di bawah dermaga, CCTV-nya tidak menangkap penampakan si Cho dan Kim karena mereka lagi di blind spot. Dan setelah ditunggu beberapa jam, nggak muncul lagi tuh penampakan mereka berdua, seakan-akan mereka menghilang pas lagi di bawah dermaga. Dari rekaman ini, dikarenakan tidak ada indikasi kekerasan atau hal yang mencurigakan, pihak kepolisian menyimpulkan kalau Cho dan Kim meninggal pada saat berada di bawah dermaga. Bisa jadi mereka kepleset lalu terjebak dan tenggelam di bawah dermaga, atau bisa jadi mereka berdua dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Yang jelas, walaupun keluarga meminta investigasi lebih mendalam, polisi berkesimpulan kalau tidak ada indikasi kekerasan terjadi di kasusnya
Cho dan Kim. Dan dikarenakan hal tersebut, kasusnya mereka berdua dianggap selesai. Sampai pada tanggal 26 September tahun 2007, sekitaran 23 hari setelah jenazahnya Cho dan Kim ditemukan, pihak kepolisian lagi-lagi mendapatkan laporan tentang penemuan jenazah di sekitaran pantai Yelpo. Pada temuan ini diketahui kalau jenazahnya tuh adalah 2 orang wanita berusia 20 tahunan. Identitasnya tidak diketahui, tapi besar kemungkinan kalau 2 jenazah ini adalah turis lokal karena tidak ada warga sekitar yang mengenalinya. Dan yang membuat temuan 2 jenazah ini menarik banget perhatian polisi adalah kondisinya mirip seperti Cho dan Kim, yang mana penuh dengan luka, memar, dan juga beberapa tulangnya patah. Dikarenakan hal tersebut, polisi membuka lagi tuh kasusnya Cho dan Kim karena mereka berfirasat kalau kasus temuan 2 jenazah ini berhubungan. Pas ini, polisi melihat lagi tuh dokumentasi dan juga barang-barang yang ditemukan bersamaan dengan jenazahnya Cho dan Kim. Mereka waktu itu menemukan kalau salah satu barang yang dijadikan bukti di kasusnya Cho dan Kim adalah pocket kamera. Polisi coba tuh periksa file dari pocket kamera ini, dan pas sampai di foto terakhir, mereka menemukan satu buah foto yang menjadi titik terang di 2 kasus jenazah di pantai Yelpo. Jadi, pada saat Cho dan Kim selesai melihat sunset di dermaga, mereka tadinya ingin jalan menuju ke pasar nelayan. Tapi pas lagi jalan, mereka menemukan ide yang terdengar menarik, tapi membuat nasib mereka berubah. Waktu itu mereka melihat ada 1 orang nelayan yang baru aja berlabuh dan sedang memarkirkan kapalnya persis di bawah dermaga. Melihat nelayan yang lagi berlabuh, Kim waktu itu bilang ke Cho kayak, "Sayang, gimana kalau kita jalan-jalan di laut menggunakan perahu bareng sama nelayan?" Dikarenakan idenya cukup menarik, Cho waktu itu menjawab, "Gue lah." Ya udah deh, mereka berdua berjalan tuh menuju ke bawah dermaga, menuju ke nelayan yang lagi memarkirkan perahunya. Di momen inilah mereka tidak terlihat lagi penampakannya di CCTV karena blind spot di bawah dermaga. Kim kayak meminta satu nelayan yang lagi parkirin perahunya untuk jalan-jalan. Kayak, "Pak, punten Pak, bisa nggak ajak kita muter-muter sebentar di sekitaran laut? Kita cuma pengen lihat sebentar aja kok." Diketahui ya, satu nelayan ini bernama Oh Jae-gun, berusia 70 tahun, dan beliau awalnya menolak permintaan Kim untuk melaut lagi. Tapi dikarenakan Kim agak memaksa, memohon, dan rela untuk membayar, Oh Jae-gun itu merubah pikirannya dan mengajak Cho dan Kim untuk, "Ayolah, naik ke perahu saya." Ya udah deh, Cho dan Kim naik tuh ke perahu nelayan dan mereka semua berlayar menuju ke daerah lautan. Lalu sekiranya mereka udah sampai di laut atau jauh dari pantai, Oh Jae-gun itu mendorong Kim keluar dari perahunya. Oh Jae-gun sekilas seperti kakek-kakek yang memiliki badan kecil, kurus, dan lemah. Tapi sebenarnya dia memiliki tenaga yang cukup kuat karena seumur hidupnya dia bekerja sebagai nelayan. Dan begitu Kim terhempas ke laut berusaha berenang kembali ke kapal, Oh Jae-gun itu memukul Kim menggunakan kayu besar yang ujungnya ada pengait besi. Oh Jae-gun pukulin terus tuh Kim yang juga lagi terancam tenggelam, dan sekiranya Kim udah meninggal dunia dipukulin ya, Oh Jae-gun beralih ke Chu yang masih ada di atas perahu yang nggak bisa bertindak apa-apa karena takutan. Sama halnya seperti Kim, Oh Jae-gun menenggelamkan Chu dan juga memukulnya dengan pengait besi ini sampai meninggal dunia. Setelah menghabisi pasangan muda-mudi ini, Oh Jae-gun itu langsung balik lagi tuh ke pantai Yelpo, bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lebih parahnya lagi adalah sekitaran 23 hari setelah menghabisi Kim dan Chu, ada 2 orang turis wanita yang meminta Oh Jae-gun untuk berlaut bareng, dan sama halnya seperti Kim dan Chu, 2 wanita ini itu juga dihabisi sama Oh Jae-gun dengan cara yang sama. Bedanya adalah salah satu wanita itu sempat mengirimkan SMS permintaan tolong pada saat dia lagi satu kapal dengan Oh Jae-gun. Pihak kepolisian langsung menyocokkan waktu SMS ini dengan CCTV, data-data, dan juga sekiranya perahu mana atau nelayan siapa nih yang melaut di momen SMS ini dikirimkan. Dan setelah cross-check data, ketahuan deh kalau nelayan tersebut adalah
Oh Jae-gun lebih pakem lagi, foto terakhir yang ada di dalam pocket kameranya Chu ternyata sempat memotret penampakannya Oh Jae-gun. Dari sinilah Oh Jae-gun ditangkap dan dinyatakan terbukti bersalah atas penghabisan Kim, Chu, dan 2 orang wanita lain. Gak ada yang tahu persis kenapa atau motifnya Oh Jae-gun menghabisi 4 orang ini. Beberapa spekulasi bilang kalau selama ini emang ada yang salah aja dengan otaknya beliau. Oh Jae-gun waktu itu dijatuhi hukuman mati dan dinobatkan sebagai salah satu narapidana dengan hukuman mati tertua di Korea Selatan. Dengan simpelnya, Martin menjawab, "Teing." Kenapa sih itu? Setiap teing gue juga ketawa sendiri aja. Dengan simpelnya, kebanyakan warga pada menjawab, "Teing." Ya udah deh mereka berdua berdiri di dermaga. Kenapa lucu? Berdiri di dermaga. Ya udah deh mereka berdua berdiri di